Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Masruroh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bisnis intelijen. Di sini saya akan membahas beberapa cakupan materi. Yang pertama, sejarah dari bisnis intelijen. Yang kedua, tujuan dari bisnis intelijen. Yang ketiga, kegunaan dari bisnis intelijen. Dan yang keempat, konsep penerapan dari bisnis intelijen. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dari bisnis intelijen atau BI. Bisnis intelijen atau BI adalah sekumpulan teknik dan alat untuk mentransformasi dari data mentah menjadi informasi yang berguna dan bermakna untuk tujuan analisis bisnis. Istilah bisnis intelijen awalnya ditemukan oleh Richard Miller Devons dalam Clicopedia of Commercial and Business Anecdote pada tahun 1865. Devon menggunakan istilah tersebut untuk menjelaskan bagaimana seorang bankir, Sir Henry Furniss, mendapatkan profit dengan memainkan informasi tentang lingkungannya sebelum competition-nya. Setelah itu, pada tahun 1989, Howard Drisner atau kemudian sebagai analisis Gartner Group mengajukan bisnis intelijen sebagai istilah umum untuk menjelaskan konsep dan metode untuk meningkatkan pembuatan keputusan bisnis dengan menggunakan sistem bantu dasar fakta. Baru pada akhir 1990-an, penggunaan ini menyebar luas hingga saat ini. Tujuan dari bisnis intelijen atau yang lebih dikenal dengan BI. Tujuan dari bisnis intelijen atau BI yaitu untuk memudahkan interpretasi dari jumlah data yang besar, mengidentifikasi kesempatan yang baru, dan mengimplementasikan suatu strategi yang efektif berdasarkan wawasan sehingga dapat menyediakan bisnis suatu keuntungan pasar yang kompetitif dan stabilitas jangka panjang. Berikut beberapa kegunaan dari bisnis intelijen atau yang lebih dikenal dengan BI. Yang pertama, perusahaan menggunakan bisnis intelijen untuk memahami, meningkatkan kinerja, penganggaran biaya yang lebih efisien, dan mengidentifikasi peluang bisnis baru. Yang kedua, pada lembaga bisnis atau profit organization, bisnis intelijen dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja melalui pemilihan strategi bisnis yang tepat. Yang ketiga, pada lembaga pemerintahan atau non-profit organization, BI digunakan untuk meningkatkan kinerja perusahaan melalui peningkatan efisiensi pelaksanaan kerja sehingga akan tercipta perbaikan layanan pada masyarakat serta pengelolaan anggaran yang tepat. Yang keempat, bisnis intelijen juga dapat membantu suatu perusahaan dalam menganalisis perubahan tren yang terjadi sehingga akan membantu perusahaan menentukan strategi yang diperlukan dalam mengantisipasi perubahan dari tren tersebut. Konsep dari bisnis intelijen. Konsep dari bisnis intelijen menekankan pada 5 pendayagunaan informasi yang digunakan untuk keperluan bisnis. Pendayagunaannya antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah data sourcing. Data sourcing memiliki kemampuan untuk dapat mengakses berbagai sumber data dan informasi yang berada pada sejumlah sumber yang berbeda di mana setiap sumber memiliki format penyimpanan yang berbeda pula. Yang kedua, data analisis. Memiliki kemampuan untuk dapat menganalisis data yang didapatkan dari aktivitas perusahaan dan informasi dari perusahaan, sehingga dapat dijadikan sebuah pengetahuan yang kelak dapat digunakan perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Yang ketiga, situation awareness. Dalam hal ini, BI memiliki kemampuan untuk dapat menyediakan sebuah sistem yang dapat digunakan untuk mencari dan memberikan data serta informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan ketika perusahaan berada dalam keadaan darurat. Yang keempat, risk analysis. BI di sini memiliki kemampuan untuk dapat memberikan perhitungan resiko yang akan dihadapi perusahaan terhadap berbagai kemungkinan yang terjadi akibat dari pilihan-pilihan tertentu yang diambil oleh perusahaan tersebut. Yang kelima, decision support.
BI memiliki kemampuan untuk dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan yang dapat digunakan untuk membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan, sehingga dalam pengambilan keputusan dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang berkualitas. Konsep penerapan bisnis intelijen dalam bidang industri. Yang pertama, pada bidang industri online transaction process atau OLTP. Dalam sistem pemrosesan transaksi online atau OLTP, informasi yang dapat dimasukkan ke dalam database produk seperti penambahan lini produk dan perubahan harga pokok. Yang kedua, pada industri perhotelan, di mana pemilik hotel menerapkan bisnis intelijen untuk mengumpulkan informasi statistik mengenai rata-rata hunian dan tarif per kamar. Yang ketiga, pada industri perbankan, di mana bisnis intelijen dalam industri perbankan merupakan kunci sukses dalam efektivitas dan efisiensi perusahaan. Sekian penjelasan dari saya mengenai bisnis intelijen. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan pada waktu presentasi. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.